Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Aditya dengan NRP 15/2022-130 akan mempresentasikan draft proposal TA untuk tugas ini, yaitu dengan judul segmentasi trombus dan klasifikasi keparahan di vein trombosis pada citra ultrasound menggunakan unit dan hybrid deep learning. Nah, langsung saja dimulai dari apa sih DVT itu, atau ini singkatannya DVT. Jadi di vein trombosis ini adalah kondisi medis yang dimana terdapat gumpalan darah, semacam gumpalan darah trombus yang tersumbat terbentuk di dalam vena dalam. Nah, jadi akan terjadi aliran darah yang tersumbat dan bisa mengancam nyawa kalau dibiarkan terlalu lama. Nah, lokasi pembekuannya biasanya terjadi di bagian tungkai bawah atau betis bawah dan vena lainnya. Trombus kalau semakin tersumbat nanti bakal merambat ke paru-paru, bisa aja merambat ke paru-paru dan menyebabkan emboli paru atau pulmonary embolism dan menyebabkan kondisi makin fatal nantinya. DVT sering tidak terdeteksi pada tahap awal karena gejalanya itu hanya menyerupai nyeri atau pembekakan biasa awalnya. Selain itu juga sebagian pasien juga terlihat tidak menunjukkan gejala yang signifikan sehingga diagnosis seringkali terlambat. Patofisiologi DVT trace virtual. Ini tuh maksudnya tiga faktor utama dari kenapa DVT itu bisa terjadi. Nah, di vein trombosis sering uh, terjadi, bukan sering terjadi, menyebabkan faktor utamanya itu menyebabkan terbentuknya bekuan darah pada vena. Terus aliran darah menghambat atau berhenti, kerusakan dinding pembuluh darah, dan kondisi darah lebih mudah membeku jadinya. Terus faktor risikonya tadi dan gejala DVT-nya itu terjadi bisa dari pasca operasi besar, obesitas, dan perjalanan jauh yang mudah berisiko membentuk bekuan darah di trombus. Gejalanya ada di nyeri, bengkak, kemerahan, dan hangat di area kaki. Jadi kalau misalnya duduk terlalu lama atau di perjalanan atau tidak bergerak sama sekali dalam waktu yang lama itu bakal perlahan-lahan akan membentuk darah tersumbat di aliran pembuluh darah. Jadinya makanya terjadi di VT ini. Nah, maksudnya tanpa gejala itu beberapa kasus di VT itu menunjukkan gejala yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan pasien sering tidak menyadari adanya pembekuan darah hingga muncul komplikasi yang lebih serius. Dan untuk permasalahan diagnosis manual DVT, nah ketika beberapa orang menyadari kalau misalnya terjadi DVT, dilakukan pemeriksaan nih biasanya beberapa rumah sakit akan melakukan diagnosis tapi manual. Nah, di sini permasalahannya karena masih manual, pemeriksaan DVT itu kan umumnya masih dilakukan secara manual. Jadi pemeriksaan ultrasound, melalui pemeriksaan ultrasound ini itu adalah suatu perangkat. Jadi biasanya akan men-scan daerah vena atau pembuluh darah yang bengkaknya itu ada di mana gitu. Nah, pakai ultrasound perangkat medis yang menangkap gambar dari scan area trombusnya, dan hasilnya itu selalu terdapat noise tinggi dan kontras rendah. Jadi sulit ngebedain antara trombus dan dari jaringan sekitar secara akurat. Jadi agak susah dibaca gitu di mana pembuluh darahnya yang membengkak. Nah, variabilitas diagnosisnya itu menunjukkan bahwa pemeriksaan DVT menggunakan ultrasound masih dapat berbeda antara satu pemeriksa dengan pemeriksa lainnya karena dipengaruhi kualitas citranya juga dan pengalaman tenaga medis mungkin saja. Selanjutnya, jadi untuk permasalahan manual ini, jadi akan dilakukan deep learning dalam medical imaging untuk penelitian kali ini. Dari kan ultrasound itu daya citranya rendah, selalu rendah didapatnya itu. Makanya akan dilakukan deep learning dalam medical imaging, yaitu AI dan deep learning diperlukan buat analisis citra medis secara otomatis. Peran ini diperlukan cocok untuk diuji dengan dilakukan segmentasi dan klasifikasi citra ultrasoundnya. Nanti agar menghasilkan akurasi yang baik melalui convolutional neural network. Seperti itu. Nah, dari situ untuk tahap pertama,
Jadi akan dilakukan dulu segmentasi citra menggunakan UNet. Nah, UNet ini apa sih? UNet ini adalah arsitektur dari CNN tadi. Bisa digunakan untuk segmentasi citra. Nah, dilakuinnya dari encoder, ekstraksi fitur, dan representasi lanjut, decoder konstruksi peta segmentasinya, sehingga menghasilkan segmentasi akurat pada citra ultrasound DVT. Nah, die-score yang dihasilkan ini adalah evaluasi dari berupa matriks yang nanti digunakan untuk mengukur seberapa besar kecocokan antara area trombus yang diprediksi model dengan area anotasi asli pada dataset medis. Jadi, gambar-gambar atau datasetnya ini nanti ada datasetnya itu berupa gambar citra ultrasound yang gambarnya itu pembuluh darah, scanan pembuluh darah yang citranya rendah. Jadi bakal disegmentasi dulu menggunakan CNN, UNet dari arsitektur CNN. Ya, tadi menggunakan langkah-langkah yang tadi buat menghasilkan segmentasi yang akurat. Jadi kayak istilahnya diperjelas gitu. Menggunakan dan hasilnya evaluasinya dicatat melalui die-score gitu. Selanjutnya SSL. Nah, dilakuin SSL, self supervised learning, yaitu model belajar dari data citranya tanpa label. Jadi dia model ini melakukan pembelajaran model ini menggunakan data citranya tanpa label. Jadi kan datasetnya itu tanpa label awalnya nih yang saya dapat akan dilakuin dari tahap pre-training sampai representasi fitur visual. Terus habis itu ngelakuin fine tuning dengan data yang sudah berlabel untuk klasifikasi DVT yang akurat. Jadi dari yang nggak berlabel diubah jadi disusun jadi sudah berlabel. Jadi datanya itu dibikin berlabel nantinya untuk klasifikasi DVT nanti yang akurat. Selanjutnya, nah untuk tahap yang terakhir, dilakukan pendekatan hybrid deep learning dan machine learning ya. Jadi di sini tuh pendekatan hybrid ini, deep learning bakal gunain UNet untuk mendeteksi dan melakukan segmentasi area trombus pada citra ultrasound tadi yang udah disegmentasi. Setelah area trombus diperoleh, fitur-fitur seperti ukurannya dan bentuknya itu diekstraksi. Kemudian diproses lagi menggunakan algoritma machine learning kayak SVM atau enggak XGBoost untuk menentukan tingkat keparahannya. Nah, bagian tingkat keparahannya ini bakal dipakai SVM sama XGBoost atau XGBoost. Nanti kan memproses citranya, nah citranya yang udah jadi dari segmentasi UNet sama CNN ya, udah jelas nih si gambarnya. Nah, dilakuin untuk mengukur tingkat keparahannya pakai algoritma ini SVM sama XGBoost. Nah, terus untuk peluang dan tantangan deep learning-nya pasti ada untuk DVT-nya ini, yaitu dari peluangnya itu pasti akan membantu segmentasi otomatis area trombus, mendukung diagnosis dengan konsisten juga, dan ada potensi peningkatan efisiensi analisis ultrasound. Dan begitu juga ada tantangan, yaitu dengan dataset medis berlabel masih terbatas, walaupun ukurannya besar, tapi masih perlu dipilih-pilih juga, perlu di training secara sangat lama, jadi masih terbatas, dan juga kualitas citra ultrasoundnya juga kompleks, apalagi itu, dan juga interpretabilitas model AI deep learning. Jadi ini benar-benar diperlukan banget. Dan untuk akurasi datanya nanti dan evaluasi ini digunakan untuk mengukur seberapa tepat model dalam melakukan klasifikasi tingkat keparahan trombus berdasarkan fitur hasil segmentasi citra ultrasoundnya. Nah, evaluasinya nanti bakal dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan V1 score, die-score juga. Nah, jadi pada penelitian ini nanti intinya akan dilakukan dari pendekatan berbasis deep learning dulu untuk mengolah citra ultrasound yang noise-nya rendah ini, membantu proses analisis citra ultrasound pakai dari model UNet yang digunakan untuk segmentasi area trombus.
Kemudian hasil segmentasinya digunakan pada proses klasifikasi tingkat keparahan menggunakan metode machine learning kayak tadi SVM sama XGBoost. Terus selain itu pendekatan self-supervised learning juga dimanfaatin untuk membantu pembelajaran model pada kondisi data berlabel nanti yang akan dihasilkan. Gitu. Nextnya kesimpulannya, jadi di sini kesimpulannya adalah pendekatan deep learning memiliki kemampuan untuk membantu proses analisis citra ultrasound pada kasus deep vein thrombosis dari penggunaan unitnya, self-supervised learning-nya, serta metode hybrid klasifikasi yang diharapkan nanti dapat dan bisa mendukung proses segmentasi dan klasifikasi identifikasi tingkat keparahan trombus secara lebih jelas aja gitu. Nah, sekian dari saya, kira-kira seperti itu untuk bahasan presentasi draft proposal yang saya garap ini. Terima kasih juga sudah menyimak juga pemahamannya. Semoga bisa dipahami dengan baik juga, dan kalau misalnya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau terbata-bata atau tidak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.